Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema perbedaan setan jin dan setan manusia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diwazkur fil kitab Ibrahim, maka perintah ini menunjukkan wajib menceritakan Sayyidina Ibrahim. Maka Bapak Ibu, saya kalau khutbah nggak pernah kehabisan bahas sama ceramah. Kenapa? Karena kisah tentang para nabi itu banyak. Dan saya membaca satu kitab itu, ada satu kitab sejarah dari awal sampai akhir penulis. Dia nulis dari awal penciptaan alam sampai zaman dia. Tahu nggak Bapak Ibu berapa jilid itu buku? Bukunya 14 jilid. 14 jilid. Dan alhamdulillah Allah izinkan kami untuk membaca semua. Alhamdulillah. Ya, 14 jilid. Jadi kalau nyampe di ayat mana, langsung koneksi ke halaman mana gitu, bagian mana, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah SWT. Ya. Sayyidina Ibrahim diperintah untuk sunat khitan. Khitan itu bahasa Arab qat'u, ya. Mazada atau masatara ala az-zakar. Memotong sesuatu yang nutupi zakar. Zakar itu bahasa Arab, Pak, ya. Bukan bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa kedokterannya penis atau alat vital. Pada punya nggak sih? Ente punya nggak? Bener. Ya, kalau di fikih ngomong begitu biasa. Orang ahli fikih ngomong, mohon maaf, alat kelamin itu standar, Pak, itu biasa. Apalagi fikih perempuan, aduh, masya Allah detailnya dan rumitnya. Sampai ada satu buku khusus cuma ngurusin darah perempuan. Ya. Kalau laki-laki kan nggak ada kan? Itu sebabnya laki-laki kalau dia bayi, buang air, belum makan apa-apa nih, masih disusuin, susu murni, belum minum susu sapi. Itu kalau kena kain cukup dipercik, langsung suci. Kalau perempuan enggak. Kalau perempuan walaupun masih susu murni, air susu ibu, kata orang Malaysia susu badan, itu dipercik tetap dia najis, dia mesti dibersihkan seperti perempuan dewasa. Nah, apa yang terjadi? Karena memang struktur alatnya beda. Makanya kita menganjurkan kalau di mana-mana tempat orang berkumpul, toilet laki perempuan dibedakan. Karena emang organ vitalnya beda dan hukum fikihnya beda. Terus ada orang mau persamaan. Persamaan laki perempuan nggak mungkin. Yang ada itu kesetaraan hak. Kesetaraan hak itu untuk perempuan apa, laki-laki apa gitu. Setara tidak mesti sama. Laki-laki dapat hak menikah 4. Perempuan dapat hak gak punya suami 4? Kan enggak. Berani, Haji Syam? Kan gak berani. Minal khaifin. Nanti Bu Haji yang marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh kok kemana ya? Bahasannya kok ke situ ya? Sayyidina Ibrahim, Bapak Ibu, anaknya berapa? Ini bukan ngetes, ini cuma konfirmasi. Anaknya berapa Nabi Ibrahim? Siapa aja tuh? Anak bukan bini, bukan. Ini pikirannya ke bini mulu nih Haji. Haji Iman, ini kayaknya mau nambah iman ini. Anak Nabi Ibrahim ada berapa? 3. 2 yang disebutkan di Quran. Yang disebutkan di Quran hanya 2. Yang disebutkan di riwayat hadis itu lebih dari 3. Ya. Ada yang saya ingat ya, pasti ingat yang pertama, Sayyidatuna Sarah, Siti. Kalau sudah biasa bahasa Arab, ganti dari Siti ke Sayyidah. Ya, Siti itu Siti Tur kata orang nanti. Ya, ganti Sayyidah, Sayyidatuna atau Sayyidah. Sayyidah Sarah, yang kedua siapa? Hajar. Ada lagi yang ketiga, dan itu dari Asia Tenggara. Namanya Sayyidah Qanturah. Semua itu tertulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Imam Tobari dan lain. Nah, dari Qanturah ini muncul anak
Ada riwayat 4, ada riwayat 6. Nah, jadilah muka-mukanya kayak kita-kita ini. Ya, muka-mukanya kayak gini nih, ya. Bedakan sama orang Arab. Jadi kalau pas lagi umroh itu, orang kita tuh jelas banget nih, orang Indonesia nih. Ya. Sangat jelas. Kalau orang Arab itu kita mikir-mikir nih, Arab Mesir, rambutnya beda. Kita dengerin dulu dia ngomong. Dia ngomong baru tahu ini Mesir gitu. Orang Yaman sama Saudi, ngomong dulu, beda nggak qafnya, beda nggak dialeknya, baru saya bisa bilang, oh ini dia orang Yaman, ini orang Saudi. Tapi kalau orang Indonesia, nggak perlu ngomong. Ya, di Tanah Haram itu udah kelihatan orang Indonesia itu khas. Ya, sangat-sangat khas. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ini di atas ente apa nih? Apa itu? Wah, itu tanda udah sunat ya. Sayyidina Ibrahim dapat anak setelah umurnya 80-an dari Sayyidatuna Sarah dan Hajar dulu. Ya. Dan itu setelah dikhitan. Saya nggak tahu nih zaman Bapak dulu khitannya pakai apa, Pak? Pakai bambu apa pakai pakai pisau? Disuruh mandi dulu 2 jam gitu nggak? Pakai apa lu? Kapak beneran. Kalau pakai kapak salah potong nanti. Yang sebelum tahun-tahun 60 lah ya, itu masih pakai apa tuh ya? Bambu. Ngilu. Mikirnya ngilu kita. Ya. Sayyidina Ibrahim, nah untuk apa beliau diperintahkan untuk bersunat, berkhitan? Bapak Ibu ini mohon maaf, secara fikih nih mohon maaf. Kalau kita buang air kecil, ini laki-laki ini khusus nih, ibu nonton aja dulu ya. Buang air kecil, itu sisa nggak di ujung. Kalau itu nggak dibersihkan, sholat kita nggak ada yang diterima. Sholat kita nggak ada yang ini secara fikih ibadah. Karena syarat sholat itu suci. Kalau ada yang sisa di situ, maka dia dihitung. Nah, maka anak-anak kita ini dulu, kalau canda-candaan bapak-bapak saya dulu, ya orang-orang tua kita dulu, kalau anak kecil belum disunat, jangan ditaruh di saf orang gede gitu. Itu sebenarnya nggak wajib, itu cuma kekhawatiran mereka karena anak kecil nih alat vital dia belum disunat. Dia kalau buang air kecil pasti netes di situ dan tersisa. Secara kesehatan itu air seni itu kotoran atau air bersih. Kotoran kalau nyisa dan berdiam di kulit, dia jadi penyakit atau bisa membuat orang sehat. Sakit. Itu sebabnya Bapak Ibu mohon maaf, kenapa penyakit kelamin muncul banyak pada orang yang tidak disunat. Sedangkan orang yang disunat jarang sekali kena, kecuali dia suka free sex, ya. Suka ganti-ganti tapi nggak mandi wajib, nggak dibersihin. Kalau dalam Islam, mohon maaf, yang kecil-kecil ini belum paham nih. Ya. Kalau habis hubungan mandi toh, coba lihat orang-orang Barat begitu nggak? Emang tahu pernah ngintip? Belum. Tapi mereka emang nggak diajarin sama sekali. Selesai, langsung jalan, nggak dibersihin, nggak diapain. Kalau dalam ajaran Islam mesti dibersihin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, saudara-saudariku, jadi khitan itu mungkin menyakitkan di awal, tapi dia menyehatkan sampai mati. Menyehatkan sampai mati. Dulu Haji Isam berapa hari nggak ini awal disunat nggak bisa jalan? Sebulan. Itu pakai dukun kali ya. Malah teman saya yang lepas Pak 2 kali dari sunat. Lepas jahitannya nih. Kalau orang dulu kan enggak, langsung dipotong habis. Jadi bagus. Ya, yang generasi saya itu jelek-jelek tuh hasilnya. Kena dijahit. Ini jelek nih hasilnya nih. Nah, Sayyidina Nabi SAW, beliau mengatakan apa kata beliau? Kata Nabi Muhammad SAW, "Wulidtu makhtuna." Aku terlahir sudah dikhitan. Maksudnya, nah ini enggak ada riwayat yang menyebutkan beliau dikhitan oleh Jibril, itu hadisnya tidak sahih. Maksudnya, secara biologis ada orang lahir, itu kuncupnya nggak ada, Pak. Tahu kuncupnya? Itu nggak ada, barangnya nggak ada. Jadi betul-betul sempurna, dan itulah yang sempurna. Jadi Sayyidina Muhammad SAW itu dilahirkan sesempurna tubuh Sayyidina Adam. Loh kok bisa? Kenapa bisa? Karena nur yang ada pada Sayyidina Adam
itu berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngaji nur ini ilmunya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini muridnya Imam Salafi Wahabi, Pak. Dia nggak nolak Nur Muhammad. Sekarang jangankan Wahabi, ngaku Ahlussunnah aja nolak kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu kalau dizohirkan jadi syariat, kalau dibatinkan jadi hakikat. Dizohirkan jadi apa? Syariat. Maka bersyariat itu ciri-ciri orang ada Nur Muhammad dalam dirinya. Kepatuhan kepada syariat berarti nur Allah ada pada dia. Itu yang ada dalam surat Az-Zumar itu ya. Orang-orang yang berada dalam nur Tuhannya. Nur Tuhannya itu ya, nurin min rabbihi, itu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau nur itu ada di rumah kita, ya banyak-banyak sholawat di rumah. Konflik-konflik dikit itu biasa, ya diberesin pakai sholawat. Diberesin pakai apa? Maka ada adik kita yang ahli sholawat ini, selama masih ada mereka, Pak, kiamat diundur. Itu jangan GR ya. Kalau masih ada orang sholawatan, kiamat diundur. Percaya nggak? Orang sholawat kalimatnya gimana? Minimal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selama masih disebut nama Allah, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, kiamat tidak terjadi. Makanya setan gak suka sama orang salawatan, gak suka sama orang yasinan, gak suka sama orang rotiban, rawian. Kenapa? Di dalam rawian, salawatan, yasinan nyebut nama Allah. Maka setan gak suka. Setan bukan gak suka. Masalahnya setan ini dua. Ada syayatinul jinni wal insi. Ada setan jin, ada setan manusia. Itu masalahnya. Biasanya ngelarang maulid setan jin apa setan manusia? Kalau ada orang gak senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW, dia mungkin tidak setan, tapi lidah dia dipinjam sama setan. Ntar jangan nanti bilang tetangga kita yang gak senang maulid dibilang setan lagi ya. Terpanjang ceritanya kita ntar. Bisa ada laporan nanti.